sebelumnya begitu, termasuk tentang adakah kemungkinan najis itu bisa berubah jadi suci tuh, yang bulan lalu begitu ya, tentang kemungkinan najis bisa dirubah menjadi benda suci dan bisa dimanfaatkan. Antara yang mengatakan istihalah, perubahan wujud itu merubah status hukum, atau perubahan wujud itu tidak merubah status hukum. Hukumnya tetap. Dulu babi najis. Babi dari babi sekian kecilnya diambil untuk dicampur dengan vaksin dan seterusnya, apakah hukum babi masih nempel apa enggak, kan begitu. Kalau kata Syafi'i kan istihalah nggak berlaku, kan begitu. Makanya dari dulu sampai sekarang soal vaksin meningitis itu kagak ada ujungnya, kan gitu. Karena pakem yang dipakai oleh mazhab Syafi'i bahwa istihalah itu tidak merubah status hukum, dia berubah status hukumnya kalau perubahan itu terjadi dengan sendirinya. Perubahannya alami. Cuka berubah alami yang sebelumnya jadi yang sebelumnya khamar, jadi khamar jadi cuka. Maka kalau ada proses tangan manusia untuk perubahan tersebut, itu tidak merubah hukum asalnya. Begitu. Jadi kalau ada orang iseng kencing di botol, iseng nih kencing di botol. Botolnya botol aqua tuh yang Bapak yang 2000. 4.000 kalau aqua, 2.000 Oasis merek gitu. Itu kencing lumayan dapat 2/3 botol, iseng dia dibakar itu botolnya. Nah, itu asapnya najis itu kata Syafi'i. Karena asap itu lahir dari najis. Perubahan cairan menjadi gas asap itu tidak merubah hukumnya. Jadi masih ngambil hukum asalnya. Itu gambarannya begitu. Tapi kata ulama yang lain enggak. Kalau Allah tuh sudah menyebutkan untuk satu hukum terhadap nama hakikat tertentu. Kalau hakikatnya ada, hukumnya ya begitu. Tapi kalau hakikatnya hilang, maka hukumnya kagak ngikutin yang sebelumnya. Ini ada hakikat baru yang tidak sama dengan hakikat sebelumnya. Itu terjadi perbedaan pandangan ulama di situ. Makanya soal vaksin meningitis, kemudian macam-macam lah yang lain. Nah, sekarang kita akan bahas tema kedua dari Thahara, yaitu mengangkat hadas. Jadi hadas itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau didefinisikan, hadas itu amrun i'tibariyun yaqumu bil badani yamna sihatas salati bihi. Jadi hadas itu amrun i'tibari, perkara abstrak. Jadi yang namanya hadas itu bukan benda konkret kayak najis. Najis benda konkret tuh, ada dimensinya. Bisa kita pegang, bisa kita lihat, dirabah juga bisa, diicip-icip juga bisa tuh kalau mau. Kan itu najis tuh. Itu benda konkret tuh. Tapi kalau hadas itu perkara abstrak. Dia i'tibar, perkara yang tidak punya wujudnya. Dan ini yang namanya abstrak, benda abstrak ini, perkara abstrak, yaqumu bil badan, nempelnya pada badan seorang mukallaf. Maka benda atau makhluk yang tidak mukallaf tidak dikenakan status hadas kecil atau hadas besar. Kucing habis ngencingin kita punya pohon cabai depan rumah, kita nggak bisa bilang tuh kucing berhadas kecil, nggak. Itu kucing tidak mukallaf, maka status hadas ini dikenakan kepada badan orang mukallaf. Makanya kan Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i bil khusus itu membolehkan orang non muslim masuk masjid, diam di masjid boleh. Padahal di sisi lain muslim yang berhadas besar kan nggak boleh diam di masjid. Itu kan ditentang oleh sebahagian ulama. Kenapa non-muslim yang kita sudah yakin mungkin dia berhadas, tidak berwudu sebagaimana wudu kita, berhadas besar, tidak bermandi sebagai mandi kita, boleh dia masuk masjid. Orang non-muslim boleh masuk masjid, diam di masjid boleh. Yang nggak boleh kalau di kampanye, nggak boleh itu. Sama muslim juga nggak boleh kalau kampanye di masjid, gitu.
Tapi muslim nggak boleh dengan alasan hadas besar. Padahal kemungkinan hadas besar itu terjadi pada non-muslim. Alasannya sederhana, non-muslim tidak dikenakan status taklif. Karena tidak ada taklif, maka status hadas kagak nempel sama badan seorang non-muslim. Gitu. Karena Nabi Muhammad kan juga membolehkan orang non-muslim masuk masjid. Dulu pertukaran tawanan itu kan terjadi di Nabawi. Bahkan Nabi Muhammad menerima tamu non-muslim di Nabawi. Jadi Nabawi itu jadi ruang tamunya Nabi. Karena Nabi Muhammad punya rumah yang cukup kecil lah untuk ukuran, apalagi ukuran orang kita sekarang. Rumah Nabi Muhammad tuh jatuhnya RSSSS gitu tuh. Rumah sangat strategis sekali gitu. Strategis tuh, ke kamar mandi dekat, ke tempat tidur dekat tuh kecil tuh. Kita ini kan kalau maulid sering baca Barzanji ya. Di beberapa tempat ada yang baca Simtud Duror, ada yang baca Maulid Dibak. Saya dari kecil kalau maulid bacanya Al-Barzanji. Itu di Barzanji itu diceritain bentuk rumahnya Nabi. Sayang kita kalau baca Barzanji kagak diterjemahin. Padahal tuh sejarahnya Nabi Muhammad kan begitu. Kita baca aja, yang penting ukuran bagus Barzanji itu ukuran yang lagunya enak gitu. Yang lagunya kagak enak kagak dipanggil lagi biasanya gitu. Padahal Barzanji itu isinya bagaimana pribadi Nabi Muhammad secara beliau kepribadian, punya badan, punya rambut, punya muka, bergaul, termasuk bentuk rumahnya. Itu rumahnya kan beliau cuman 3 kali 4 meter. Dan itu sama seperti rumah-rumah istri yang lain. Jadi rumahnya 3 kali 4 meter, kemudian lebar pintunya cuman seukuran 3 hasta. 3 hasta tuh ini 1 hasta nih. Jadi rumah Nabi itu pintunya lebarnya 3 hasta. Dan itu pintunya ada kayunya di sisi di mana? Di sisi barat, di mana keluar dari masjid. Sedangkan pintu yang mengarah ke Masjid Nabawi itu tidak ada kayunya, itu cuman pakai tirai saja begitu. Lalu rumahnya tuh ketika masuk ada lorong, kemudian setelah itu baru kemudian tempat tidur di mana ada kasur Sayyidah Aisyah. Makanya dulu pernah kita dapat riwayat Nabi Muhammad pas lagi sholat tahajud, kakinya Sayyidah Aisyah tuh ada di tempat sujudnya Nabi, kan ya? Gitu. Itu kalau bahasa kita tuh Sayyidah Aisyah tuh lagi ngulet, tahu gak ngulet? Gitu. Apa sih bahasa orang Indonesianya kalau ngulet tuh? Jadi lagi tidur bergerak begitu. Nah itu nyampe ke kaki Sayyidah Aisyah, nyampe ke tempat sujud Nabi. Karena memang kecil rumahnya. Dulu Nabi Muhammad lagi etikaf di Nabawi, pernah pengen disisirin kan sama Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah bingung, Nabi saya lagi haid, gak boleh masuk masjid. Kata Nabi Muhammad, yang haid itu ya kemaluanmu, tanganmu kan gak haid. Jadi maksudnya tibang tangannya aja masuk ke masjid, nyisirin Nabi Muhammad SAW. Itu pentingnya dandan walaupun lagi ibadah gitu. Orang kita kalau lagi ibadah kan romannya kelihatannya rambut kagak disisirin, gigi udah bau mulutnya kan gitu. Nabi Muhammad lagi itikaf sempat tuh menyuruh Sayyidah Aisyah buat nyisirin biar cakep gitu. Sampai mana tuh tadi kita? Jadi itu terkait dengan Nabi Muhammad pernah memasukkan orang-orang non-muslim ke dalam masjid Nabawi. Jadi yang namanya hadas itu perkara abstrak, yaqumu bil badan, yang nempel pada seorang badan mukallaf, yamna sihhatus shalah, dan adanya hadas ini mencegah orang untuk bisa sholat. Artinya sholat yang dilakukan bagi orang yang punya hadas itu sholatnya tidak sah begitu. Dan hadas ini kata ulama dibagi menjadi 2. Ada hadas besar, ada hadas kecil. Kenapa dibagi 2? Karena ada contoh dari Nabi Muhammad. Contohnya ya 2, mandi dan wudhu untuk mengangkat hadas. Ada hadas yang disebutkan oleh Nabi cukup angkatnya dengan wudhu saja. Seperti kata Nabi Muhammad, man nama falyatawaddo. Siapa yang tidur
maka dia cukup berwudu saja. Oh, berarti nih wudu hadasnya wudu. Tidur nih hadas kecil. Jadi tidur yang menyebabkan hadas kecil, walaupun sebenarnya bukan tidur yang menyebabkan hadas, karena tidur itu kalau kata ulama Syafi'i madzinah itu kondisi potensial orang berhadas. Hadas aslinya tuh keluar sesuatu dari lubang kemaluan. Itu hadas yang benarnya. Tidur itu potensi orang mengeluarkan sesuatu dari duburnya. Itu potensi. Tapi umumnya orang yang kalau tidur itu pasti keluar itu duburnya sesuatu. Makanya tidur membatalkan wudu dan itu berhadas. Maka karena memang ini tidur potensi, dia bukan hadas inti, dia potensi, maka ulama membedakan antara tidur yang membatalkan dengan tidur yang tidak membatalkan. Yaitu tidur yang dalam keadaan duduk pantatnya menempel tanah. Nah, itu tidur yang tidak membuat orang berhadas. Artinya kalau dia wudunya nggak batal. Karena tidur memang bukan pembatal wudu. Tidur itu potensi pembatal wudu. Mana pembatal wudunya? Keluar sesuatu dari duburnya. Maka kalau duburnya bisa ditutup, dan itu Nabi Muhammad bilang kalau mata terbuka dubur tertutup. Kalau mata tertutup, dubur terbuka, kan begitu. Maka kalau orang tidur itu kemungkinannya terbuka, ada yang keluar. Maka untuk menutup kemungkinan itu terjadi, tempel itu pantat di atas tanah rapat supaya tidak ada kemungkinan bisa keluar, kan gitu. Makanya beda tuh orang tidur duduk nggak bantal. Yang penting pantatnya nempel tanah. Ya kan, dan itu bisa kita rasakan. Kita kalau mau kentut lagi duduk kan susah, gitu. Kalau mau kentut tuh kudu ngangkat dulu, gitu. Geser, orang kira nggak betah, padahal mau kentut, gitu. Nah, itu kan lagi di lampu merah kita lihat motor kiri kanan, nah pantat pada ngangkat, gitu. Itu mau kentut itu sebenarnya. Gitu. Jadi itu potensi. Nah, jadi ada hadas yang Nabi Muhammad suruh cuman wudu aja. Karena wudu ini prakteknya kecil, mudah, gampang, waktunya sebentar, ini disebut hadas kecil. Tapi ada hadas yang Nabi Muhammad sebut sebagai Nabi Muhammad perintah untuk mengangkatnya harus dengan mandi. Idzal taqal khitanul khitan faqad wajabal ghuslu, kata Nabi Muhammad gitu. Kalau khitan bertemu dengan khitan, maka wajib mandi. Oh, berarti ini penyebab hadas besar karena wajibnya mandi. Apa itu? Pertemuan dua khitan, begitu. Kemudian juga haid, nifas dan seterusnya. Jadi itu hadas besar. Nah, kita akan bicarain sebab hadas besar dan juga larangannya. Pertama, hadas besar ini yang mewajibkan mandi adalah bertemunya dua kemaluan atau berhubungan badan. Walaupun tidak keluar air mani. Jadi walaupun tidak keluar air mani, kalau khitan ketemu khitan, jadi khitan laki ketemu khitan perempuan bertemu, maka khitan, ukuran yang disebut khitan itu ukuran yang kita sebut dengan istilah hasyafah. Hasyafah itu kepala kemaluan. Jadi seukuran kepala itu masuk ke kemaluan, itulah yang menyebabkan mandi janabah. Jadi kalau belum seukuran itu masuknya begitu, atau udah diusahain kagak masuk juga gitu, nggak ada kewajiban mandi janabah dan mereka berdua tidak berhadas besar. Jadi berhadas besar tuh kalau khitan ketemu khitan gitu. Jadi khitan yang dimaksud itu juga kan jadi standar perzinahan. Jadi untuk dikatakan orang berzina tuh harus betul-betul hasyafahnya masuk. Dan itu harus ainian kan begitu, harus dilihat sama saksi. Jadi harus ada saksi yang melihat memang betul-betul masuk. Makanya yang namanya perzinahan itu sejak zaman Nabi tidak pernah ada laporan, tidak pernah Nabi Muhammad menghukum zina gara-gara laporan tuh gak ada. Yang ada tuh pengakuan, iqrar. Orang datang. Karena untuk menyaksikan perzinahan itu sesuatu yang sulit dan memang syariatnya pengen begitu. Syariat pengen kita tuh jangan nontonin orang zina, begitu maksudnya. Jangan lapor-lapor. Maka cerita kita pernah dengar cerita Ma'is.
Ma'is yang akhirnya dirajam oleh Nabi Muhammad sebab dia berzina, itu kan sebenarnya Ma'is kagak lapor. Ma'is itu diojok-ojokin sama temennya, namanya saya lupa tuh. Ya, saya lupa namanya. Jadi dia lagi kongkok begini ketemu temennya begitu. Waduh, bahaya nih. Kenapa? Gue zina kemarin. Waduh, itu zina? Iya, masih sama orang kampung sebelah. Terus gimana ya? Dia bingung. Nah, ini temannya ngojokin. Wah, udah lapor sama Nabi. Kita bilang gitu. Lapor sama Nabi. Ntar kalau ente gagal lapor sama Nabi, Nabi tahu duluan, dikasih tahu sama Jibril. Bahaya lagi itu, bahaya apa namanya urusannya. Mending lapor, diojok-ojokin gitu. Akhirnya kata dia, jangan dah. Ya udah dah, nggak usah ke Nabi dulu. Ini dia lagi ngojokin. Sekarang ke Abu Bakar dulu dah, begitu. Akhirnya datang nih Ma'is sama temen yang ngojokin ke Abu Bakar. Abu Bakar jawabannya apa? Tub ilallah summa ruh, katanya. Bertobat kepada Allah, udah jangan nampakin muka depan saya lagi. Gitu kata si Abu Bakar. Udah tobat aja, udah jangan datang lagi sini. Kata si Abu Bakar begitu. Kemudian datanglah dia nih rasa kurang puas. Ya temennya yang kurang puas. Sebenarnya Ma'is mah nggak apa-apa. Ini kurang puas nih. Waduh. Kalau gitu ke Umar aja dah. Gitu ke Umar. Gitu. Ya Abu Bakar beres, dia ke Umar. Datang ke Umar, kata Umar sama apa yang dijawab Mas Abu Bakar. Tak bertobat kepada Allah, udah jangan muncul lagi di sini. Begitu. Cuman masih kurang puas, udah ke Nabi aja dah, urusannya nggak beres-beres, udah ke Nabi aja udah gitu. Ntar kalau kagak saya tahu, Nabi Muhammad bakal tahu. Akhirnya datang ke Nabi Muhammad di berdua. Ini yang lapo yang ngomong juga bukan Ma'is, yang ngomong nih temennya. Saya lupa namanya tuh, saya punya rekaman soal itu. Jadi diomongin itu Nabi, ini gini dia gini. Nabi Muhammad apa jawabannya? Jangan-jangan lagi mabok kali. Enggak Nabi, jangan-jangan dia enggak asal. Enggak Nabi, pokoknya gini. Akhirnya Nabi Muhammad, halla satarta bisaubika khairun laka, gitu. Mending pas dia lagi zina, tutupin pakai kain, itu lebih baik daripada ente lapor sini. Kata Nabi Muhammad gitu. Lagi zina, mending tutupin pakai kain itu daripada ente ngelihat lapor sini, itu lebih baik daripada. Jadi maksud Nabi Muhammad, aib kita tuh jangan, aib saudara tuh jangan diumbar-umbar, begitu. Jadi maksudnya itu yang namanya hudud, hukuman Allah tuh sebisa mungkin dikasih syubhat. Apa syubhat? Supaya enggak tiba-tiba bener Nabi dia bunuh, kan jatuhnya kisos. Makanya kan ada kaidah fikih tudroul hudud bisyubuhat. Tahan itu yang namanya hudud pakai syubhat. Syubhat yang membuat orang terbebas dari hudud, kalau syubhatnya itu salah, itu lebih baik daripada salah menghukum orang. Salah memaafkan itu lebih baik daripada salah menghukum. Itu kaidahnya begitu. Begitu maksudnya. Makanya dari zaman Nabi tidak ada muslim yang dihukum agak sebab perzinahan atas laporan, kagak ada. Semuanya atas pengakuan. Ma'is ngaku, karena udah ngaku ya hak Allah untuk ditegakkan hududnya. Nabi Muhammad nggak mungkin menghindar. Akhirnya Ma'is dirajam, kan begitu. Ketika dirajam itu kan ada salah seorang sahabat yang apa istilahnya tuh meracau, karena ketika dirajam darahnya nemplok ke badannya, ke bajunya, dia ngerasa geli gitu. Lalu Nabi Muhammad omelin, ini dia udah bertobat gitu. Tobatnya dia itu kalau ditimbang pakai timbangan itu lebih berat tobatnya daripada keibadahnya orang Mekah Madinah, kan begitu. Jadi apa namanya? Itu apa namanya? Kaidahnya begitu. Potensi adanya kesalahan itu sebaiknya ditutupi begitu. Oke? Jadi sampai mana tuh? Jadi khitan, ketemu khitan, wajib mandi. Kemudian yang kedua adalah keluar air mani. Itu juga menyebabkan mandi janabah. Menyebabkan mandi. Jadi air mani dan khitan dibedakan nomornya. Karena bisa jadi ada orang yang berhubungan badan tidak keluar air mani. Tapi ada yang keluar air mani nggak pakai hubungan badan. Dua-duanya kena tuh. Baik dia berhubungan badan atau tidak. Kalau keluar air mani dia wajib mandi janabah. Itu wajib mandi janabah. Kalau dia berhubungan badan tidak keluar air mani, tetap wajib mandi janabah.
Kalau dia tidak berhubungan badan, artinya bercumbu saja, tidak ada khitan yang bertemu, pun air maninya tidak keluar, maka tidak dikatakan berhadas besar. Begitu. Jadi apa namanya? Idza wujidal ma, kata Nabi Muhammad, faqad wajabal ma. Kalau air udah kelihatan, maksudnya air mani, maka wajib air. Airnya itu maksudnya wajib mandi janabah, gitu. Jadi dan ini juga membuktikan bahwa yang namanya toharo itu ta'abudi, perkara ritual. Karena air mani, air yang keluar itu suci. Dan yang keluar itu kan sedikit, nggak banyak. Walaupun airnya suci, keluarnya sedikit, tapi kewajibannya mandi janabah, besar. Sedangkan air kencing itu yang keluar kan banyak biasanya. Dan itu najis. Tapi keluarnya air kencing, najis, banyak. Kewajibannya nggak mandi, nggak besar. Tapi wajibnya hanya wudhu saja. Kan mestinya kalau dicocokin sama logika kan begitu. Ini mah perkara kecil, sedikit, suci, udah wudhu aja dah kan begitu. Tapi kayak air kencing ini banyak nih. Udah jam banyak, najis, bau lagi kan begitu. Wajibnya mandi enggak. Jadi wajibnya wudhu. Itu membuktikan bahwa taharah ini memang perkara ta'abbudi. Perkara yang membutuhkan wahyu. Dan kita tunduk sama wahyu. Bahwa jangan mentang-mentang ini ribet nih kalau air mani keluar lagi. Gitu. Enggak, jadi emang wahyunya bilang begitu. Kemudian yang ketiga, pertama berhubungan badan, kedua keluar air mani, yang ketiga adalah kematian. Walaupun kematian sebagian ulama menyebut mandi yang dilakukan itu bukan mandi janabah, tapi wajib dimandikan, bukan karena mandi janabah, karena orang yang mati sudah tidak mukallaf lagi, tapi wajibnya membersihkan badannya dari kotoran. Karena ini bukan mandi janabah, maka tidak butuh niat si pelakunya. Karena tidak butuh niat, ini kata Imam Nawawi dalam Al-Majmu', orang non muslim boleh mandiin jenazah muslim kalau kagak ada muslim yang bisa mandiin. Boleh, karena mandiin jenazah tidak dalam rangka mengangkat janabahnya. Karena orang mati udah nggak mukallaf lagi, tidak mengangkat junubnya, dia udah nggak junub. Ini mandi dalam rangka, diwajibkan oleh syar, hukumnya wajib, tapi bukan untuk janabahnya, untuk membersihkan jenazah. Karena ini bukan membersihkan, bukan mengangkat janabah, maka tidak butuh niat. Karena tidak butuh niat, maka non muslim itu boleh. Karena kalau butuh niat harus muslim, karena non muslim tidak layak niat. Begitu. Itu kata Imam Nawawi begitu. Itu juga disebutkan dalam kitab Kifayatul Akhir begitu. Itu pun kalau kagak ada muslim. Jadi ada jenazah perempuan misalnya, kiri kanan laki semua. Ada perempuan udah tua banget, udah nggak bisa mandiin, ngangkat udah nggak bisa, ngangkat gayung juga udah susah. Ada orang muslim, orang perempuan muda, cuman non muslim, nggak apa-apa kayak gitu. Daripada nggak ada lagi, habis abangnya nggak ada, adiknya nggak ada, ayahnya nggak ada. Ini sebatang kara perempuan kan harus dimandiin sama mahramnya kalau ada. Mahramnya nggak ada, perempuan yang sama nggak ada. Cuman perempuan yang ada, perempuan non muslim, mandiin lah nggak apa-apa. Maka kewajiban mandi dilakukan oleh non muslim karena mandi ini wajib hukumnya, tapi bukan dalam rangka mengangkat janabah. Karena orang wafat sudah tidak lagi junub, kan begitu. Sudah tidak lagi junub, dan kata Nabi Muhammad, inna mayitakum la yamutuna najasan. Mayit kamu tuh tidak mati dalam keadaan najis. Jadi mandinya tuh cuma bersihin aja, bersihan kotoran. Makanya paling penting tuh pas lagi mandi kan perutnya ditekan. Supaya kotor. Emang fungsinya itu mandi itu. Fungsinya memang untuk membersihkan kotoran. Ini 3. Air mani, berhubungan badan, air mani, dan kematian. 3 lagi khusus perempuan, yaitu haid, nifas, dan juga wiladah. Haid, nifas, wiladah. Selesai haid wajib mandi. Selesai nifas wajib mandi. Nifas haid minimal sehari semalam. Paling biasa 6 hari 7 hari. Tapi paling lama masa haid itu 15 hari gitu. Ini kita orang laki juga kudu tahu nih masa-masa haid.
Karena kan kita punya istri perempuan, ntar dia nanya kita tahu kan gitu. Kalaupun kita belum punya istri kan kita punya adik perempuan, ntar kalau dia nanya kita tahu. Kalau adik perempuan nggak ada kan juga kita punya empok perempuan kan gitu. Kalau nggak ada kan kita juga punya tetangga perempuan. Ntar kalau dia nanya kan kita tahu. Nggak ada juga tetangga. Itu kan kasir Indomaret kan juga perempuan tuh. Siapa tahu dia nanya kan gitu. Jadi ini ilmu fardu ain juga buat kita. Jadi ada yang namanya mutahayyirah, ada yang namanya ghair mutahayyirah. Mutahayyirah itu biasanya perempuan yang masa haidnya berubah-ubah karena sebab dia minum pil, entah obat atau apapun, atau memang dia masih baru umur balik, baru 14-15 tahun. Biasanya orang kayak gini belum tahu nih ini darah haid atau darah bukan. Bagi yang mutahayyirah, yang siklus haidnya berubah karena sebab dia habis melahirkan, biasanya siklus haid berubah, habis melahirkan, minum obat, habis sakit, macam-macam sebabnya. Kalau dia tidak bisa menentukan mana darah, maka nentuinnya pakai hari. Jadi darah sekarang keluar nih tanggal 5, 6, 7, 8, tanggal 10 misalnya berhenti 5 hari ini. Ternyata baru tanggal 12, 10 berhenti, 11, tanggal 12 sudah keluar lagi. Jadi kosongnya cuma 2 hari. Nah ini kalau kalau pakai hitungan fikih itu tanggal 12 itu darah haid. Karena darah haid itu maksimalnya 15 hari. Maka darah yang keluar di hari-hari ini itu dikatakan darah haid. Karena dia belum melewati masa maksimal gitu. Kalau sudah 15 hari, hari ke-16 masih keluar, berarti hari ke-16 itu bukan darah haid, itu darah istihadah begitu. Jadi minimal haid sehari semalam, paling biasa 7, 6 atau 7 hari, maksimalnya 15 hari. Darah kalau terus-terusan lebih 15 hari, maka sejak hari ke-16 itu dia udah wajib sholat, wajib puasa kalau Ramadan gitu. Karena hari ke-16 bukan lagi haid, itu udah namanya istihadah gitu. Tapi kalau masa suci paling sebentar itu 15 hari. Artinya haid biasa nih, emang haid 7 hari. Setelah 7 hari kemudian berhenti, kemudian baru suci 12 hari dadah. Karena sucinya baru 12 hari itu bukan darah haid. Karena minimal masa suci 15 hari. Gitu, itu namanya darah istihadah. Jadi minimal masa suci 15 hari, begitu. Maksimal masa suci tidak terbatas. Jadi ada perempuan yang sucinya tuh berpuluh-puluh hari bahkan berbulan-bulan. Kenapa? Kan ini 15 hari, ini kan hasil sensus. Kalau kita nyari di Al-Quran, dia kagak ada tuh. Di hadis Nabi gak disebutin batas hari minimal maksimal. Ini ijtihadnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i melakukan sensus. Ketok pintu, door to door. Nanyain tuh perempuan-perempuan, Mbak dulu haid pernah berapa hari? Oh ini sekian hari, dihitung, dijumlahin. Jadi beliau punya kesimpulan paling sebentar sehari semalam, biasa 6-7 hari, paling lama 15 hari. Sedangkan masa suci itu paling sebentar 15 hari, paling lamanya tidak ada batas. Kenapa paling lama tidak ada batas? Karena pernah ada perempuan hidup di zaman kita ini, bukan di zaman kita. Zaman dulu ada perempuan yang tidak pernah haid sepanjang hayat. Siapa itu? Sayyidah Fatimah. Fatimah tidak pernah haid sepanjang hayat. Makanya nanti di surga kan kita masuk surga ini sesuai dengan pemimpinnya kan gitu. Kalau orang muslim pada umumnya Nabi Muhammad yang mimpin. Anak-anak muslim muda yang mimpin Sayyidina Hasan Husain. Kalau ini perempuan yang mimpin Sayyidah Fatimah. Jadi Sayyidah Fatimah yang mimpin perempuan muslim. Karena di antara perempuan muslimah beliau yang paling banyak ibadahnya. Karena nggak pernah haid tuh. Kalau ada perempuan sekarang umur 50 tahun, ibadahnya tuh 25 tahun doang. Karena 25 tahun yang lain tuh haid kan begitu. Tapi Sayyidah Fatimah enggak. Jadi sepanjang hayat enggak pernah enggak pernah haid.
Makanya dalam pembahasan fikih juga ada masa minimal hamil sama masa maksimal. Masa minimal haid 6 bulan, masa minimal hamil. Jadi mungkin aja orang itu hamil cuma 6 bulan, biasanya 9 bulan, tapi maksimal orang hamil tuh bisa sampai 2 tahun. Karena pernah ada kejadian tuh perempuan hamil sampai 2 tahun, siapa tuh? Emaknya Imam Malik. Imam Malik emaknya hamil 2 tahun begitu. Jadi kalau ada perempuan sekarang hamil setahun kagak keluar-keluar gitu. Wah, ini Imam Malik nih kayaknya keluar. Jadi itu, tapi itu nawadir kan, sesuatu yang jarang terjadi. Itu. Jadi haid, nifas itu paling sebentar berapa? Paling sebentar tuh majjah. Majjah itu 1 kali dorongan. Keluar bayi, darahnya keluar, serut, udah. Habis itu enggak, itu nifas. Paling sebentar tuh enggak nyampe sehari. Paling sebentar tuh 1 kali dorongan saja, 1 kali. Ya udah begitu aja. Banyak tuh beberapa perempuan saya pernah nemu beberapa perempuan yang nifasnya tuh segitu doang. Gitu. Nah, itu nifas paling sebentar. Tapi paling biasa 40 hari. Paling lama 60 hari. Nah, ini yang agak nyusahin orang laki kan gitu, 60 hari. Jadi paling biasa 40. Jadi kalau ada perempuan habis ngelahirin darahnya nggak berhenti lebih 40 nggak apa-apa, nyantai aja. Karena maksimal masa nifas itu 60 hari begitu. Itu masa maksimalnya. Nah, kemudian sebab yang mewajibkan mandi janabah yang keenam adalah wiladah. Ini yang banyak orang nggak tahu nih. Orang taunya kalau perempuan haid nifas, sedangkan wiladah melahirkan itu dalam mazhab Syafi'i bagian daripada penyebab wajib mandi janabah. Artinya setelah orang melahirkan, darah nifasnya masih keluar, dia punya kewajiban mandi wiladah. Mandi janabah sebab wiladah. Apa sebab wiladah diwajibkan mandi? Karena wiladah itu awal bentuknya air mani. Air mani masuk ke dalam rahim, kemudian menyatu dengan sel telur, lahir jadi bayi. Keluar bayi itu sama hukumnya seperti laki-laki keluar air mani. Laki-laki keluar air mani wajib mandi janabah, maka perempuan pun diwajibkan begitu. Tapi Ustaz habis ngelahirin lemes. Iya, jangan lagi lemes-lemes digotong kamar mandi, jangan. Tungguin nyantai aja dulu. Lahir jam 12 malam lahiran. Entarlah nunggu sampai kira-kira besok jam 10 siang. Kan emang gak ada kewajiban sholat. Kewajibannya cuma ngilangin janabah bekas ngelahirin. Gitu. Dan itu dilakukan. Saya punya istri 3 kali ngelahirin. Lahirnya pertama jam 12. Subuh dia udah mandi gitu. Kagak saya ajarin tuh subuh dia udah mandi. Gitu, mandi habis ngelahirin, mandi janabah. Kemudian yang kedua lahiran jam 3 pagi. Jam 3 pagi, jam 9 dia mandi, jam 9 pagi. Gitu. Ini yang ketiga lahir siang-siang, maghrib dia mandi. Gitu. Jadi itu memang diajarkan oleh guru-guru kita Syafi'i karena melahirkan bagian daripada kewajiban orang mandi janabah. Tapi Ustaz, kalau ada orang yang habis ngelahirin nggak mandi-mandi, mandinya digabungin sampai nifas, boleh apa enggak? Ulama Syafi'i membolehkan, tidak ada masalah begitu. Tapi ada kelalaian yang dilakukan. Jadi ada penyebab hadas, maksudnya mengumpulkan 2 penyebab lalu diangkatnya dengan 1 proses, boleh apa enggak? Boleh. Kayak kita kentut juga, kencing juga, berak juga, kan 3 tuh penyebab hadas tuh. Tapi kita angkatnya pakai apa? Wudu sekali apa 2 kali apa 3 kali? Sekali aja boleh gak begitu? Boleh. Boleh. Cuman kan sekali hadas mestinya diangkat ya. Kan repot nih. Tanggung Ustaz gitu, kentut dulu. Habis kentut nanggung, kencing dulu. Habis kencing nanggung kan dulu kan gitu. Itu juga sama, penyebab hadasnya ada 2, melahirkan sama nifas. Gabungin aja boleh. Boleh, enggak apa-apa. Cuman kan ini adab yang diajarkan oleh ulama. Karena keluarnya bayi sama seperti keluar air mani. Karena kan ketika orang habis ngelahirin emang gak ada kewajiban sholat. Karena gak ada kewajiban sholat, tidak ada kewajiban yang membuat dia harus angkat janabahnya. Gitu. Tapi ada kewajiban ini, ada ada adab untuk dia melakukan pembersihan setelah melahirkan. Ini 6 penyebab mandi janabah. Maka yang orang-orang bilang kalau habis mandiin mayit mandi, gak ada.
tidak ada kewajiban setelah mandiin mayit dia wajib mandi janabah, nggak ada. Ada orang bilang habis gotong jenazah wudu, nggak ada. Jadi tidak ada kewajiban habis gotong jenazah dia wudu. Karena megang kayu itu bukan pembatal wudu. Megang kayu bukan penyebab hadas. Kalaupun dia megang yang nggak pakai kayu langsung badan si jenazahnya, badan jenazahnya bukan najis. Dan tidak ada hadas yang dihasilkan karena sebab menggotong jenazah. Mandiin juga sama, nggak ada yang menyebabkan dia berhadas kecuali pas mandiin megang kemaluan mayit, nah, gitu. Kalau lagi mandiin megang kemaluan mayit baik depan atau belakang, maka dia berhadas kecil. Karena salah satu hadas kecil, penyebab hadas kecil adalah memegang kemaluan, dan memegang kemaluan ini untuk semuanya. Artinya baik kemaluan dia sendiri atau kemaluan orang lain, baik orang lainnya itu kecil atau dewasa. Bahkan dalam kitab Kifayatul Akhyar ada disebutkan hatal bahaim, ada salah satu pendapat sampai pun kalau orang megang kemaluan binatang itu menyebabkan hadas kecil. Tapi itu wajhun, pendapat yang tidak dikuatkan oleh mazhab. Jadi yang disebutkan oleh mazhab memegang kemaluan manusia. Jadi habis udah rapih mau ke masjid, mau jalan, tiba-tiba dari kamar mandi anak teriak, "Pak, udah," katanya. Udah beraknya minta dicebokin maksudnya. Balik lagi kita kamar mandi nyebokin, batal wudu kita. Karena megang kemaluan anak kita. Begitu juga ketika mandiin jenazah, kemudian nggak pakai sarung tangan nih, megang kemaluannya, baik kemaluan depan atau kemaluan belakang, itu menyebabkan dia berhadas kecil wajib wudu. Makanya banyak tukang mandi jenazah tuh pakai sarung tangan, biar dia punya wudunya terjaga. Apa yang dilarang oleh syariat bagi orang yang sedang berhadas, baik hadas kecil atau hadas besar, insya Allah di pertemuan akan datang. Insya Allah bulan depan kita ketemu lagi. Sudah sudah hampir setengah jam kita ngaji, kembali kepada pekerjaan masing-masing. Tapi sebelum ditutup ada pertanyaan. Kalau memang ada yang tanya silahkan. Kalau tidak ada kita akhir. Ada pertanyaan? 1, 2, 3. Nggak ada. Ada? Nggak ada ya? Insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang tentang larangan apa saja yang dilarang bagi orang-orang yang berhadas, baik hadas kecil atau hadas besar.